Selamat datang guys di podcast kami. Ini episode pertama kami untuk podcast. Jadi sini kami cuma pengen ngobrol santuy aja ya. Jelas. Betul. Dan di sini gua bersama Dimas dan gua Magnus. Jadi biar lebih gampang kan ya, gua biasanya dipanggil Nus, dia bisa dipanggil Dimas gitu. Jadi mungkin di episode pertama, kedua, ketiga kita aja yang bakal mungkin nemenin kalian ngobrol. Ya kita sharing aja satu sama lain. Sebenarnya kita tinggal bareng satu kontrakannya Nus ya. Betul, satu kontrakan. Terus juga kita kuliah, kita ngontrak bareng, sehingga ya kita melakukan hal yang bermanfaat lah ya. Iya. Dan kita ngerasa salah satu hal bermanfaat ini tuh ya ngobrol santai aja di podcast ini. Gitu. Sebenarnya tujuan awal kita tuh apa sih bikin podcast ini tuh? Tujuan awal yang paling pertama itu jelasnya gue pengen ada kenangan di setiap momen yang mungkin kita lakukan dan kita lewati. Betul. Pasti kan? Ya, karena di sini kita jelas nggak akan lama lagi kan tinggal bareng kayak gini. Dan gimana ya bilangnya, kalau pengen bikin memories ya make it a good one lah. Dan salah satu memori yang bakal kita kenang itu yang hal baik tuh ya ini salah satunya ngobrol bareng sambil direkam kan, otomatis ya podcast gitu. Ini bakalan jadi suatu opening video kami. Untuk kedepannya kita bakalan undang mungkin orang-orang yang random juga. Iya betul. Tentunya tuh orang-orang yang kami kenal dulu lah ya. Teman dekat kami lah bilangnya gitu. Jadi bisa nemenin kita podcast, itu ngobrol bareng, sharing. Serius atau enggak itu tergantung orang yang kita undang dulu. Iya. Oke? Tergantung dari orangnya aja sih, spektrumnya kayak gimana. Kadang ada orang yang punya mood yang serius, kadang ada yang ngebawa moodnya bercanda terus. Jadi ya sebenarnya tergantung dari orangnya aja. Dan kita menerima setiap orang yang kayak gitu kok. Jadi kondisi podcast itu bawaannya santai, serius, itu semua tergantung narasumber. Cuman sekarang karena kita satu sama lain dah saling kenal juga, santai aja dan ya. kita udah tinggal kurang lebih berapa, setahun lebih ya Mas? Setahun lebih sejak tahun 2023 ya. Betul. Dari cuman waktu itu masih asrama. Iya, sebenarnya pertengahan 2023 saling kenal. Dan sebenarnya ini pun random aja, kita tiba-tiba ya bikin YouTube gitu kan. Iya, karena nggak tahu sebenarnya idenya dia sih. Gue juga kaget aja tiba-tiba ada gebrakannya nih orang kan, kayak Nus bikin podcast sih gitu. Kan gue kayak kaget gitu, soalnya dari sekian banyak hal yang dia pengen lakuin, ini yang paling random menurut gue. Makanya gue langsung tanya kenapa tiba-tiba pengen bikin gitu. Ini lah jawabannya, biar bikin kenangan. Dan ya siapa tahu booming kan, viral. Amin ya Tuhan. Itu urusan belakangan itu. Jelas setiap momen cerita kita dan lain sebagainya kita bisa jadiin suatu kenangan yang utuh ya di YouTube gitu kan. Betul. Oke, kita langsung masuk ke tema episode pertama lah ya. Introduksi udah selesai ya. Introduksinya udah selesai. Kita bakalan masuk ke tema pertama. Malam ini kira-kira apa yang bakal kita bahas, Mas? Jadi kita bakal ngomong santai berdasarkan tema karir. Sebenarnya tema itu ya random aja sebenarnya kita buat ya. Kalau misalkan malam ini kita pengen ngobrol tentang karir, percintaan, masa depan dan sebagainya, ya tergantung kita yang moodnya ngomong apa. Betul. Dan obrolan ini tidak berdasarkan teori manapun. Ini bener-bener kayak POV kita aja, ya kan? Bener-bener pengen sharing satu sama lain yang siapa tahu itu bisa jadi bermanfaat bagi orang kalian yang nonton. Jadi berdasarkan diskusi kami hari ini, temanya ya kita ngobrol tentang karir gitu. Menurut lu karir itu apa sih, menurut lu nih karir itu? Ya kerjaan, sedepan terus. Akan memulai dulu karir itu apa? Mulai aja dulu ya. Iya. Let's say ada satu pertanyaan yang sebenarnya gue pengen tanya ke lu sebenarnya. Tapi lu selama ini belum ada kesempatan belum ada kesempatan karena kita kan selalu melakukan hal-hal yang random ya. Iya. Random banget maksudnya. Mungkin ini jadi salah satu kesempatan, yaitu kira-kira Nus ya. Iya. Ini kita berandai-andai. Oke. 5 tahun ke depan, ya kan? Ketika nanti lu udah lulus. Sekarang kan kita udah tahun kedua ya. Iya, tahun kedua. Dan di kampus kami itu kan cuma 3 tahun otomatis. Iya. Tahun ketiga itu kita magang. Kemudian insya Allah lulus tepat waktu selama 3 tahun ya. Betul.
pertanyaan gue, ketika nanti lu udah lulus, lu mau langsung kerja, cari kerja, atau lu mau lanjut S2? Oke. Menurut gua kayak lebih dari keinginan gua aja lah ya. Soalnya berdasarkan keinginan gua itu, gua sebenarnya pengen langsung cari S2. Karena menurut gua tuh kalau untuk cari kerjaan setelah dapat S1 nih, itu tuh udah terlalu banyak orang yang mendapat apply hal itu. Karena ya nggak sih, karena sepengetahuan gua nih, lo kalau S1 terus selesai S1 lo kerja bakal susah. Maksudnya kayak cari pekerjaannya gitu, apalagi dalam jurusan kita kan hubungan internasional nih, pasti akan susah dong. Bukan nggak impossible, nggak mungkin, tapi susah pasti gitu. Jadi berdasarkan pemikiran gue juga, gue akan mencoba untuk cari S2 lah gitu. Karena ya sebenarnya keinginan orang tua juga. Orang tua kan pengen gua itu untuk mencari S2 ke luar negeri. Sebenarnya udah dihimbau-himbau sih. Pas gua mau mulai kuliah pun mereka juga udah pengen gua ke luar negeri kan. Untuk cari sarjana ke luar negeri. Cuma pas saat itu gua nggak sempet karena gua terlalu fokus ini kan PTN, terlalu fokus PTN. Dan karena gua terlalu mengejar PTN, ujung-ujungnya gua jadi nggak fokus untuk mencari yang ke luar negeri gitu, kesempatan yang di luar negeri. Udah lepas dari genggaman gua. Tapi alasan lu pengen kuliah di luar negeri itu apa? Emang masih relevan ya di zaman sekarang? Ke luar negeri itu otomatis lu balik ke Indonesia langsung dapat kerja gitu? Ya kagak, maksud gua tuh gak relevan kayak begitu. Sebenarnya lebih ke keinginan orang tua. Dan gua kan pengen menghormati keinginan mereka dong. Oke, itu kan keinginan orang tua lo. Iya. Let's say itu keinginan lo. Maksudnya kalau dari keinginan lu sendiri, lu pengennya kerja atau lu pengen langsung kuliah? Oh, untuk antara ambil S2 atau ini keinginan lo, kan tadi kan keinginan orang tua lo kan? Iya. Kalau keinginan lo sendiri? Gue juga pengen S2 sebenarnya. S2. Maksudnya kalau misalkan dibandingkan nih sama keinginan pengen kerja atau keinginan pengen S2, gue mendingan S2 cuy. Gitu. Karena gue juga ngerasa orang tua gue kan suportif nih. Right. Untuk gue mencari S2. Dan kalau misalkan emang mereka suportif kan, why not gitu kan ambil S2. Gue juga ngerasa gak ada rugi dong kalau misalkan gue juga mencari S2 dan juga disupport oleh kedua orang tua gue. Gue justru merasa diuntungkan di saat itu. Jadi kalau nanya untuk keinginan gue juga pasti pengen cari S2. Kalau lu gimana? Kalau gue sendiri itu jelas gue pengen langsung kerja. Oh. Itu karena gimana ya, gue tuh beberapa kali ngelihat orang sekitar gue berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau kita terlalu fokus ngejar pendidikan, otomatis kan kita juga wasting umur gitu kan, umur juga kan. Nah sedangkan yang gue lihat nih, orang Indonesia kerja di Indonesia itu ribet. Tuh diperhatikan minimal umur lu, pengalaman lu, maksimal umur lu. Jadi gue juga pengen ada mengejar S2 tapi setelah gue kerja. Kayak misalkan orang tua gue tuh selalu ngajarin gue ini berdasarkan pengalaman mereka, dan gue serap itu baik-baik, gue proses dalam otak gue, dan ada benarnya juga. Mereka tuh selalu bilang kayak gini, ketika kamu nanti udah S1, kamu kan hubungan internasional loh. Syukur-syukur kamu bisa jadi diplomat. PNS, syukur-syukur. Ketika kamu udah di diplomat, jangan kerja langsung, tapi kamu langsung apply buat cari beasiswa ke luar negeri. Betul. Karena itu buat jenjang karir kamu kan. Tapi balik lagi, tujuan gua pada saat itu dan pada saat sekarang. Tujuan gua pada saat itu adalah bagaimana gua menjadi diplomat. Betul. Tapi tujuan gua sekarang itu how to get money. Betul. How to make money. Iya. Jadi
di otakku tuh duit. Karena mungkin ini faktor umur atau faktor pengalaman yang gue alamin selama ini, antara lu ada duit sama gak ada duit. Jadi orang tua gue juga beda kali sama orang tua lu kan. Orang tua lu emang bener sportif, mendukung lu buat S2 dan bakal dibayarin kan. Sedangkan orang tua gue enggak, dia bener-bener ngasih suatu challenge buat gue. Kalau misalkan gue biayain lu tuh cuma sampai S1, sisanya lu berjuang sendiri. Nah, jadi gue beranggapan dikarenakan banyak peraturan di Indonesia yang mewajibkan orang-orang pencari kerja, apalagi fresh graduate kan, banyak kali peraturan. Ya mau nggak mau, gue harus ngejar umur gue juga. Setelah gue udah kejar umur gue dapet penghasilan, dapet pengalaman kerja, baru gue cari apply buat S2. Syukur-syukur bisa dapet yang 100%. Syukur-syukur scholarshipnya. Dan ya tentu sih itu bakal ngebantu kehidupan gue banget. Ya kan? Tapi gue tuh kayak nggak tahu ya, kayak mungkin ini pengen tahu dari gue aja. Kayak lo kan pengen cari kerja nih, tapi kan kalau cari kerja langsung setelah S1 pasti mau nggak mau gaji UMR dong. Ya, gue suka nih. Lo nggak apa-apa gitu dengan gaji UMR gitu. Soalnya gue ngerasa nih, dengan kalau misalkan gue S2, kan gue ngerasa S2 itu juga sekaligus kalau misalkan ya syukur-syukur keluar negeri lah. Kalau syukur-syukur keluar negeri S2, kan pas S2 juga bisa langsung juga sambil kerja dong, sembari kerja. Dan kan kalau gaji di sana, bukan mau membandingkan ya, tapi gue merasa kalau lu kerja di luar negeri tuh lu lebih diapresiasi secara ekonomi. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak secara gaji tuh pasti ngerti kan gitu. Jadi lu bisa kuliah sekaligus juga nyari kerja gitu, kerja gitu, walaupun itu part time gitu. Nah, pertanyaan gua di sini tuh, lu kalau misalkan langsung kerja, lu gak apa-apa gitu dengan ngerti gak maksud gua? Kalau dari opini gue pribadi, jelas gue keberatan dengan hal itu ya. Karena UMR tuh berat banget men, apalagi di Indonesia UMR kecil banget. Gak sebanding lah sama ibaratnya biaya hidup di Indonesia gimana. Banyak kali orang mikir, hidup di Indonesia tuh murah, serba murah. Enggak anjir, itu tolol namanya itu kan. Lu tuh kurang belajar kalau misalkan lu nganggap biaya hidup di Indonesia tuh murah. Ya kan? Setuju. Nah, plan gue apa kalau misalkan habis fresh graduate, gue dapet gaji UMR, bukan gaji UMR sih, gue nyari kerja tapi yang keterima di gaji UMR gue gak akan ambil. Gue ada plan B yang dimana syukur-syukur lah kalau emang orang tua gue ada rezeki, ya kan, gue bakalan coba buat nyari kerja di luar. Salah satunya gue bakalan mungkin ke Jerman atau enggak ke Jepang, ya kan? Yang ibaratnya, yang tentunya lo harus ningkatin skill juga kan? Kayak lo bisa soft skill lah menguasain bahasa mereka. Gak harus menguasain, tapi at least lo bisa. Nah, itu udah dipersiapin sebenarnya. Ya, buktinya gue udah les tipis-tipis kan, seperti yang gue baru mulai kan. Jadi terus apakah dengan kayak gitu gue ngerasa puas dengan ada plan A, plan B? Enggak. Karena kita nggak tahu kedepannya gimana. Ya kan? Nah, dan gue mau nanya lagi nih ke lo nih, Nusya, seputar S2 nih kan. Pertanyaan gue, lu kan tadi bilangnya part time ya di luar tuh. Lu mau part time di luar atau mau kerja di luar? Lu mau balik ke Indonesia? Enggak, maksud gua tuh gue pengen kayak syukur-syukur di luar negeri. S2. Jadi S2 itu bisa sekaligus kalau emang dapat pekerjaan ya sambil kerja gitu. Jadi biar gua tuh nggak perlu terlalu dependent ke orang tua gua lah. Karena gua ngerasa kayak minta duit mulu gitu kan. Mau mencoba untuk berdiri di kaki gua sendiri gitu.
Terus. Dan dengan itu gue berpikirnya mungkin kalau emang syukur-syukur keterima di luar negeri S2 kan, ya gue juga pasti bakal mencoba terbaik gue untuk mendapatkan rezeki sendiri gitu, dengan cara cari part time atau enggak ya pekerjaan lah di situ di luar negeri itu. Oke. Let's say lu nggak dapet pekerjaan di luar, Nes. Iya. Lu balik ke Indo. Ekspektasi lu dengan S2 balik ke Indo, gaji lu berapa? Ini ngomong nominal. Nominal langsung. Kita tembak langsung nominal ya. Ini ekspektasi lu ya? Iya, ekspektasi gue. Kalau ekspektasi gue, ya ini kan personal ya, tergantung orang masing-masing. Tapi kalau dari diri gue sendiri, gue ngerasa minimal di atas UMR nggak sih? Oke. Ya. Sebut aja nominal ya, sebut. Sebut. Ya lah, aduh, kalau nominal tuh kadang kalau ekspektasi. Ya kan ini kayak ibaratnya gambaran ke depan. Makanya gue tadi nanya, lu mau langsung kerja atau mau langsung kuliah? Iya. Lu bilang kan S2. Iya. Terus lu bilang tadi kalau misalkan gue langsung kerja, otomatis gue menerima gaji UMR dong. Iya, betul. Nah sedangkan kalau misalkan lu tadi kuliah dulu S2, Iya. lu balik ke Indo, atau Iya. misalkan let's say lu udah lulus S2, lu berharap gaji berapa? Pasti di atas UMR. Berapa? 2 digit? Di sekitaran itulah. Mungkin antara 10 atau mungkin di bawahnya. Setidaknya 9 atau 10 lah gitu. Yang penting di atas UMR. Ekspektasi gue segitu. Cukup emang? Sebenarnya 10 juta 10. untuk ukuran S2 loh. Karena ya kalau ini kita ngomongin worst case scenario ya. Gua S2 tapi gua nggak dapet kerjaan, nggak dapet part time lah. Jadi let's say gua nggak ada pengalaman di pekerjaan dalam dunia pekerja lah. Gua selama ini tuh terjunnya di dunia kuliahan terus. Dan karena gua nggak dapet terjunan dalam dunia pekerjaan, nggak tahu kayak kerjaan itu kayak gimana, otomatis itu malah gua mau berpikir itu malah pasti bakal menurunkan ini dong standar gua. Walaupun gua S2 nih, tapi kan yang S2 bukan gua doang, pasti ada juga banyak orang-orang di luar sana yang S2 yang balik ke Indo buat cari kerjaan dong. Jadi gua ngerasa gua bukan satu-satunya orang yang memiliki privilege itu. Nah, karena gua ngerasa kayak gitu, nah cara berkompetisinya kayak gimana ya? Kalau bisa ya dapat pekerjaannya itu gitu loh. Dan kalau misalkan gua nggak dapat, ekspektasi gua semakin menurun kalau misalkan kayak begitu. Ya syukur nggak syukur lah kalau misalkan gua dapat part time itu. Tapi dari keinginan lu sendiri, lu kerja pengennya di perusahaan, Iya. atau enggak lu bangun startup yang ibaratnya bisnis, atau lu mau kantoran yang ikut orang gitu? Gua sampai saat ini gua sebenarnya belum ada passion. Karena lu kalau mau, sepengetahuan gue ya, kalau pengen startup, pengen bikin bisnis sendiri itu kan harus berdasarkan passion lu, harus berdasarkan apa yang lu suka dan yang menurut lu orang-orang itu tuh butuh, ya kan? Oke. Nah, kalau misalkan lu nggak ada niatan untuk pertama gagal dalam bisnis banyak kali untuk meraih passion lu, kalau misalkan lu nggak ada kayak ginian, trait kayak gini, lu pasti nggak bakal sukses gitu loh, sukses dalam startup lu ini gitu. Dan untuk sekarang gue pribadi, gue ngerasa kayak gue belum ada niatan dan juga belum ada ide kreatif untuk bisnis apa yang gue harus bangun gitu. Jadi untuk sekarang, ini kan untuk sekarang nih, belum tahu nanti, mungkin kalau misalkan nanti ya semoga dikasih penglihatan atau dikasih ide kan sama Tuhan di atas, ya mungkin gue bakal startup. Tapi untuk sekarang gue ngerasa gue mending kerja di perusahaan dulu. Cukup menarik ya. Tapi berarti emang lu nggak ada mental sebagai pembisnis lah ya? Ya gitulah, soalnya ya gue nggak mau menyalahkan orang tua gue atau keluarga gue. Tapi selama ini tuh ya yang gue lihat dari keluarga gue itu tuh kebanyakan dari mereka tuh pekerja swasta. Dan kebanyakan, ya kalau misalkan gue bayangin aja lu dilingkari oleh keluarga pekerja swasta, pasti mental lu juga pekerja dong.
Beda kalau misalkan lu ya misalnya ada apa sih bagian dari keluarga gua yang bisa bisnis dan gua ngomong sama dia, pasti gua ada dong mentalnya sedikit gitu. Cuma masalahnya ini kebanyakan dari keluarga gua itu tuh mereka pekerja swasta doang, termasuk bapak mama gua yang which is gua paling dekat gitu. Gitu. Mungkin bukan gua yang bakal dapat mental bisnis itu, tapi adik gua. Kan adik gua kan sekarang dia kuliah major ini kan bukan major jurusan bisnis kan. Gua ngerasa mungkin dia yang bakal mendapatkan mental pembisnis itu, dan gua berharap sih gua bisa membantu dia melalui itu. Gitu. Tapi BTW kita tuh berarti dari background yang berbeda ya. Iya, Gua iya. keluarga PNS, lu keluarga yang swasta. Iya. Itu menurut gua cukup menarik ya, karena Menarik. banyak kali itu Bentrok kan ide kan. bentrok ya. Jadi mentalitas kita tuh berbeda. Dari segi apapun kita mentalitas kita berbeda gitu. Makanya banyak kali hal-hal yang menurut gua ini menjadi topik hangat sih, topik yang benar-benar Bisa dibahas sebenarnya ini satu persatu kita bisa bahas itu. let's say gini lah, worst case lah ya. Oke, worst case scenario apa tuh? Lu nggak jadi apa-apa, karena let's say IR itu international relation ya kan. Kalau S1 itu ya lu nggak ada specific skills ya kan. Kita pelajarin semuanya, tapi dasar-dasarnya aja ya kan. Itu sebenarnya sisi buruk dari jurusan kami kan. Iya, jurusan kita. Apa yang orang tua gue ajarkan kepada gue Iya. ya kan? Ini mungkin hanya pendapat gue terhadap lu yang pengen langsung ngambil S2 ya kan. BTW kakak gue tuh S2 langsung. Ya kan. Dan jujur itu sangat sulit untuk beliau mencapai titik tertinggi dalam karirnya. Ya itu sebenarnya panjang sih ceritanya. Cuman yang gue lihat, kalau misalkan lu terus-terusan dari kuliah langsung S2 dan sebagainya, yang gue pikir itu banyak hal. Salah satunya perusahaan. Apalagi kalau misalkan lu selama kuliah itu lu cuman makan tidur. Ikutin kegiatan kampus pun kayak ya udah itu formalitas aja. Tapi lu nggak ngambil ibaratnya benefit dari organisasi itu, lu cuman kayak partisipan gitu kan. Itu perusahaan bakal mikir-mikir. Kayak lu selama ini ngapain aja gitu. Yang lu dapat dari kuliah itu apa? Gua harus bayar lu berapa? Dan lu bakal nguntungin perusahaan ini tuh apa? Banyak kali yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Kecuali lu kerja sambil kuliah. Betul. Tapi ini worst case scenario di mana gue bukan siapa-siapa. Gak jadi apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau emang itu terjadi ya, gue nggak jadi apa-apa. Ini maksudnya setelah gue S2 atau gue nggak jadi apa-apa tuh nggak dapet S2-nya gitu? Setelah S2 dong. Setelah S2 gue nggak jadi apa-apa. Ekspektasi lu kan otomatis tinggi, gue S2 nih bro. Pasti banyak perusahaan yang ngantri buat gue dong. Oke, let's say ekspektasi gue jok ya, beneran nggak ada apa-apa, gue nggak jadi apa-apa nih. Mau nggak mau ya belajar bisnis lah gitu. Bisnis lagi kan? Pada akhirnya bisnis gitu. Ya gue emang mengakui gue nggak ada mental bisnis. Tapi kalau emang gue nggak jadi siapa-siapa, nggak jadi apa-apa, gue harus tetap memiliki semangat jiwa di mana gue berpikir gue bakal jadi siapa-siapa gitu. Karena gue anak pertama gitu. Gue mikir gue anak pertama, dan masa iya anak pertama nggak jadi siapa-siapa? Udah anak pertama dari orang tua gue, harus jadi contoh teladan bagi adik-adik kan. Mau nggak mau gue harus menyiapkan itu, mempersiapkan hal itu. Dengan cara apa ya? Ya udah start aja bisnisnya gitu, mulai aja. Apapun yang gue brainstorm nih, apapun yang gue pikirin yang menjadi passion gue pasti akan lakukan gitu. Contoh misalkan nih, gue kan emang tipe orang yang suka banget fashion, apalagi fashion untuk orang-orang skena. Nih, kan gue emang apa ya,
maniak lah soal hal skena kayak gitu kan. Lu udah gua aja kalau misalkan thrifting pasti gua carinya gombrong-gombrong dong sananya. Gua mikirnya bisa bikin ide dari situ. Gua mau mulai bisnis fashion untuk anak-anak skena, gua bikin kan sana yang gombrong atau segala macam gitu. Jadi hobi lu dijadiin profesi lu. Betul. Dijadiin bukan di profesi, jadi bisnis gitu. Oh ya, let's say kita flashback ke belakang lah ya. Oke. Let's say lu ini masuk ayah nih karena keinginan lu atau karena keinginan orang tua? Keinginan gua. Keinginan lu. Bukan karena keinginan orang tua gua. Soalnya kalau misalkan ngomong soal jurusan itu bapak sama mama gua tuh nggak pernah maksain hal-hal gitu. Kayak nggak pernah memaksakan kehendak mereka gitu. Nggak pernah minta apapun. Kayak mereka tuh bilang udah terserah lu mau apa. Yang berdasarkan keinginan lu dan juga berdasarkan kelas lu kan. Kelas gua pas itu di PSK. Dan gua ngerasa dari semua jurusan yang gua checklist ya, gua cari yang paling nggak ada matematikanya mana? yang paling gua ya, jangan gitu. Iya, emang kayak kebanyakan orang-orang IPS tuh begitu ya. Karena anak-anak IPS tuh datang ke situ karena emang mereka nggak suka matematika, tapi pada akhir-akhirnya harus tetap ngelakuin matematika. Gua tuh memilih hubungan internasional karena berdasarkan fakta kalau gue tuh emang suka jalan-jalan, gue emang suka menjelajahi dunia gitu. Dan gue ngerasa salah satu prodi kerjanya hubungan internasional kan itu duta besar, dubes. Yeah. Dan kalau di dubes kan tugasnya pasti terbang keliling kemana-mana gitu kan untuk ya politik duniawi itulah yang kita sedang pelajari sekarang gitu. Dan gue ngerasa itu juga menggapai cita-cita gue gitu walaupun harus membahas politik. Makanya gue ambil hubungan internasional. Pilihan kedua gue pariwisata. Udayana lagi. Udayana ya. Gak keterima ya. Gak keterima. Gue pikir tuh sumpah gue tuh pikir kayak gue kalau misalkan ya udahlah kalau emang di Brawijaya gue HI nggak keterima, ya wes lah pasti diketerima di Udayana. Nggak keterima juga, aduh gue nangis orang bego bayangin gue nangis ke mak gue telepon mama nggak diterima mama gue juga muka nada kecewa, ngasih tahu ke bapak gue juga kecewa mukanya, aduh ya ampun. Apa gua nggak menyala ini hati gua. Ya gitu lah. Oke. Makanya kedua jurusan itu tuh emang berdasarkan cita-cita gua aja. Berarti emang bener ini yang lu lakuin semua itu emang berdasar kenapa yang lu mau lah ya. Iya. Ya kan. Tapi ada nggak satu hal yang mungkin setelah lu masuk hubungan internasional ini, ada yang lu sesalin nggak kayak harusnya gua masuk ke jurusan ini? Karena ini lebih relevan gue bisa jalan-jalan. Enggak sih. Tapi kan masalahnya yang gue tahu ya Gus ya. Ini yang gue lihat dan gue udah bareng sama lu terus langsung tahu. Lu nggak suka politik terus? Emang nggak suka. Suka. Itu tuh. Gue benci politik aja. Benci. Gue kayak gimana ya? Dari dulu tuh. Tapi bapak gue suka politik. Kayak beneran suka banget sama politik bapak gue. Jadi bapak gue tuh tiap kali ada perkumpulan keluarga, dia pasti akan selalu membahas politik dengan PDIP ya? Ya, PDIP. Pasti akan selalu membahas politik dengan sekelilingnya, bapak-bapak sekelilingnya. Walaupun ada berbentrokan lah keluarga gue, yang ini ada yang PKS, ada yang dukung Prabowo, Gerindra, inilah bapak gue PDIP, pasti ada bentrok-bentrokannya. Tapi at the end of the day bapak gue tetap cinta banget membahas politik. Tapi nggak tahu kenapa tiap kali gue ngedengar mereka ngebahas politik, gue ngantuk. Sumpah. Nggak tahu kenapa. Gue kayak ngantuk gitu, kayak ngedengar politik gitu. Sorry ya, gue nggak bermaksud untuk nge-offend lo yang suka banget politik nih. Gue nggak sesuka itu kok. Tapi lo emang tahu kan? Gue tahu dan lo emang tertarik ke situ. Iya. Nah, kalau gue sendiri tuh apa ya? Lo kenapa pilih HI? Coba gue tanya.
sebenarnya itu emang kita sebut doktrin lah ya. Dari bapak lu? Doktrin dari bokap. Oh. Ya walaupun bokap gue nggak memaksa, tapi bokap gue tuh selalu bilang gini, ya nggak apa-apa kalau nggak mau pilih HI, tapi menurut bapak HI sih yang terbaik. Jadi kayak terbaik menurut gue kayak, gue tau lu tuh sebenarnya pengen banget. pengen Cuma kan. secara nggak langsung tuh kayak dikasih tahu lu HI sekarang gitu, tapi halus. Jadi emang keluarga gue tuh khususnya bokap ya, dia kan lulusan hubungan internasional juga kan. Iya. Dia tuh dari dulu selalu berharap dan berdoa semoga ada salah satu anaknya yang bisa jadi dubes. Betul. Ada salah satu anaknya yang ibaratnya bisa nerusin legacy dia lah. Betul. Ya kan, sebagai orang yang cukup terpandang di dunia politik. Betul. Nah, dari gue SMP, gue ikut kan sama bokap kan SMP kan. Gue Betul. dari SMP sampai bener-bener pas SMA lah ya. Soalnya kan pas SMA itu gue udah jarang kali dengar bokap gue tuh ceramah dan sebagainya. Iya. Itu ngomongin politik. Betul. Dan yang dia bangga-banggakan tuh HI. Bokap gue kan HIUI kan. Iya, Wah, betul. overpower banget, insecure Iya. sebenarnya gue. Nah, karena batasan pengetahuan yang gue tahu mengenai jurusan, sehingga mau nggak mau gue kebawa ke alam bawah sadar Nus. Ya Iya. kan, kayak emang kayaknya cocok di hubungan internasional deh gue kan, gini. Tapi kalau misalkan lu ditanya suka banget nggak, gue nggak suka banget. Tapi terus apa yang lu suka banget? Nggak ada. Tau kan maksud gue? Iya. Karena saking sedikit pilihan yang lu kasih ketika lu waktu kecil, sehingga lu menganggap itu bukan diri lu, tapi di sisi lain lu nggak bisa menemukan diri lu. Iya. Ngerti. Tapi jujur gue suka politik, apalagi sekarang politik di Indonesia sangat wow banget kan. Iya. Semakin lu tahu, semakin lu stres. Lebih baik menjadi orang bego aja kan. Jadi orang bego aja. Iya. Nah, kalau mengenai pekerjaan dan sebagainya, jujur gue tuh dulu pengen banget jadi pemain bola Nus. Gue nggak disupport dari segi orang tua, dari segi keluarga. Dia bilang kalau misalkan badan gue terlalu kecil dan lain sebagainya. Tapi gue bisa ibaratnya bisa adu lah skill gue, skill bola, skill futsal kalau misalkan gue diasah. Tapi masalahnya gue nggak disupport di situ. Iya. Jadi kalau misalkan bener-bener orang tua gue menyerahkan cita-citanya ke gue, tapi di sisi lain orang tua gue tuh selalu ngasih tahu kalau lu ini, lu bakal jadi gini. Ya. Jadi selalu ada alasan di balik itu. Oh. Jadi sometimes gue mau menolak pun gue berpikir lagi logis juga. Nah, Buat apa? sedangkan orang tua gue kan dari keluarga PNS ya. Betul. PNS. Jadi Iya. kayak ya otomatis mereka menjunjung tinggi jadi PNS itu hidupnya enak dan nyaman. Nah sedangkan gue kebalikan dari orang tua gue. Yang gue pikirin tuh how to make money, how to get money. Iya. Gimana gue bakal ngelakuin apapun Iya. buat bisa mendapatkan uang. Apakah sekarang masih relevan dengan jurusan gue? Tentu tidak. Enggak. Tapi gue menjalankan itu Iya. bukan sebagai gue, tapi gue berbakti dan gue menghormati orang tua gue yang udah muliahin gue sampai detik ini. Berat sebenarnya di pembahasan tuh. Ya emang berat lah, kalau udah bawa politik pasti berat. Kita nggak ngomongin, kita nggak meng-highlight si politiknya, tapi kita karirnya. karirnya itu Betul. apa. Sampai gue ada di titik dimana oke, gue harus berhasil sebagai diplomat. Kalau gue kurang berbakti sama orang tua gue, sering ngelawan, paling tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari gue untuk orang tua gue. Betul. Itu juga salah satu keinginan gue juga. Itu keinginan, sebenarnya itu keinginan terbesar gue anjir. Sebenarnya semua orang juga, semua anak semua orang pengen itu nggak sih? Semua yang punya orang tua pasti pengen nggak sih membanggakan orang tua mereka gitu dengan cara menjadi sukses, bikin orang tua bangga dan juga bergelimang harta gitu. Gue nggak butuh banyak kata-kata sih dari orang tua gue. Gue cuman butuh satu kata, satu kalimat yang ketika gue udah meraih kesuksesan yang bahkan lebih dari bokap gue cuman pengen dengar dari kata bokap gue, that's my boy. Lu gimana coba kayak terharu kan gue maksudnya. Nangis gue kalau dibilang kayak itu, I'm proud of you son. Anjir, langsung nangis gue di depan orang tua gue, nangis gue.
Gua sumpah langsung nangis gua kalau dibilang kalau gua bangga sama lu, nangis gua sumpah, nangis. Emang bokap lu nggak pernah ngomong gitu, Nus? Gak sedenger gua nggak pernah ya, kayak itu pun enggak pernah. Nggak pernah. Itu pun kayaknya pas masih kecil, pas masih TK. Kalau itu gua TK kan lomba ini, lomba apa ya? Lomba fashion itu apa sih yang jalan itu, yang apa sih namanya itu guys? Lomba inilah. Ya intinya itulah. Lomba apa, Nus? Apa ya lu bilangnya? Kayak lomba jalan di stage itu apa sih namanya itu? Lomba jalan di stage. Ya untuk fashion. Oh, fashion show. Iya, lomba fashion show pas gua masih TK. Okay. Gua menang. Gua juara 2. Gua juara 2. I'm so proud of you, son. Ya, gua nggak inget secara persis dia ngomong apa, tapi ya gua ingat mukanya kayak muka orang bangga. Dia mungkin ya bukan mungkin sih, udah pasti dia berpikir bangga gua sama anak gua ini. Tapi setelah itu tahu gak pernah gitu gue ngerasa kayak gue setelah itu kan gue SD gue nggak ngapa-ngapain ya, kayak berandalan biasa lah. Terus itu ke SMP gue coba bulu tangkis nih, gue coba pertama ekskul bulu tangkis. Alhamdulillah puji Tuhan dapet lomba puji Tuhan lagi dapet juara 3. Mau SMP itu? Iya, SMP. Iya, tapi gue ngerasa itu kurang cukup karena bapak gue belum ngomong kayak gitu. Terus gue mencoba raih lagi tapi nggak dapet, kalah terus. Sampai pas saat itu kan kelas 7 tuh gue bulu tangkis. Kelas 8 gue pindah ke basket. Karena gue ngerasa mungkin basket bakal meraihkan gue sesuatu yang gue nggak pernah raih, lebih gitu. Karena juga bapak gue kan dulu pecinta basket juga. Bapak gue juga punya jersey pas kampus, kan dia kan ITB nih, dia juga punya jersey kampus itu ITB. Gue ngerasa mungkin basket juga keinginan bapak gue juga. Ya udah, karena gue juga ya pas saat itu gue tinggi ya, puji Tuhan. Ya udah gue keterima aja dong, gitu. Tapi ya ngeraih sesuatu nggak di basket? Tidak, tentu tidak. Kalau misalkan iya pasti gue langsung dengan bangganya dong ngomong di sini. Cuman kan faktanya gue nggak dapet apa-apa. Sampai kelas 9 pun gue nggak dapet apa-apa, basket pun gitu. Oh ada sih dapet, cuman juara 3 juga. Bokap lu bangga nggak? Nggak, kayak bilang kayak congratulations lah, kayak ya itu yang gue sering denger cuy, kayak selamat, congrats. Aku udah ya gue denger itu sering, tapi ya gue ya jarang aja sih, lebih ke nggak pernah. Sorry Pak, kalau nonton video ini Pak, sorry banget nih, ini berdasarkan pendengaran ya, tapi ya gue agak pernah denger lu ngomong ini Pak, apa sih bang, gue bangga sama lu gitu ya. Mungkin karena emang gue belum pantas mendapatkannya gitu. Gue ngerasa belum pantas, tapi percaya gue pasti suatu hari nanti pasti akan dapet kata-kata itu. Jadi gak gini kan ngomongnya. Berarti ini berdasarkan apa yang gue dapet ya, dari jawaban lu. Betul. Lu ngelakuin semua ini tuh buat orang tua lu lah intinya. Betul. Iya gak sih? 100%. Yes. Lu harus bikin mereka happy, proud sama lu. Kemudian juga bisa ngerasa gak gagal ngedidik lu tentunya ya. 100%. Dan yang paling jelas itu mereka nggak ngerasa udah wasting money, spend money 100%, gitu. yes. Ya kan? Yes. Tapi ada satu hal yang harus lo tahu, Mas. Harus lo tahu sebenarnya. Apa tuh? Terkadang kita tuh nggak harus terlalu fokus sama orang yang sekitar. Lo harus jadi diri lo sendiri juga, ya kan? Yang gue lihat tadi lo bultang, ya apa ya? Tapi olahraga emang passion gua. Kemudian lu basket masuk gara-gara kan emang intinya lu pengen membanggakan orang tua lu kan? Iya, tapi juga gua nggak bilang 100% itu karena orang tua gua, karena gua juga ngerasa gua suka basket juga, jadi so why not try gitu kan, gitu.
pindah dari bulu tangkis sekali-sekali karena bosan bulu tangkis gitu. Pantes jago kali ya bulu tangkisnya ya. Jadi gak enak gini kan Gini, kalau ya. ngomong kayak ini ya, gini kan. Ya, Mungkin itulah. kalau misalkan dari ini bentar lagi mungkin ya, karena jangan lama-lama untuk opening lah ya. Kalau opening jangan Kalau lama-lama. opening ya lama-lama kali. Iya. Mungkin untuk closing dari gue sendiri itu yang jelas gue bakalan sama juga sih. Apapun yang gue lakuin gue pasti buat keluarga. Keluarga, betul. Keluarga is number one gitu. Whatever it is, seburuk apapun mereka di mata lo, senyusahin apapun, ketika mereka butuh itu emang harus ya gimana gitu Mas ya. Iya. Lu tentang karir lu, tujuan lu kerja dan lain sebagainya. Iya. Gak ada kalian buat keluarga juga. Iya. Ya kan? Apalagi kalau gue sendiri lu tau lah ya, Iya. beban yang gue tanggung itu sebenarnya berapa. Besar. Besar Gua sebenarnya. tahu, I know you so well. Jadi nggak ada alasan buat gue leha-leha, nggak ada alasan buat gue tidak mencoba hal baru untuk mendapatkan apapun itu, Iya. ya kan? As long as keluarga gue seneng, Gue juga ya kan? senang. Gue juga gue senang. juga seneng. Betul. Apapun pekerjaan nanti, suka tidak suka, kalau misalkan itu bisa buat keluarga gue senang, Betul. itu bisa menghidupi keluarga gue, ya kan? Karena yang utama itu keluarga dulu, urusan Betul. pacar, urusan teman, urusan istri ntar itu belakangan, ya kan? Yang penting keluarga Yang dulu. penting keluarga dulu. Keluarga di atas segalanya. Keluarga itu di atas segalanya. Betul. Kalau dari lu sendiri, Mus, Apa? closingan lu nih Closingan gue. dari masalah karir itu, ya lu harapan ke depan kayak gimana? Harapan ke depan. Gue sih berharap suatu hari nanti ya ke depannya gue pengen banget Tuhan itu untuk menunjukkan jalan ke gue, jalan terbaik untuk gue jaga kehidupan gue tuh kayak gimana. Karena untuk sekarang gue mengakui gue tuh masih belum ada tujuan yang jelas gitu gue pengen apa. Selain ya mungkin bikin orang tua bangga, juga ya mempererat hubungan dengan teman dan juga keluarga gitu kan. Gue belum ada tujuan yang jelas-jelas banget gitu. Dan untuk harapan gue ke depan, gue sih berharapnya ya mungkin dari atas gitu, tunjukin jalan, ya memvisualisasi gue inilah visi dan juga misi untuk biar tujuan gue jelas aja gitu setidaknya. Dan dengan gue, soalnya gue ngerasa dengan tujuan visi misi gue tuh jelas, cara gue membuat orang tua gue bangga juga pasti jelas gitu. Gue punya jalan untuk bikin orang tua gue bangga, tinggal guanya eksekusinya kayak gimana. Tapi sekarang belum ada. Belum ada. Tapi harapan gua, let's say dalam waktu dekat lah ya, Iya. 5 tahun yang akan datang. Oke, mantap. 5 tahun yang akan datang, harapan gua dan doa gua, terutama buat teman-teman terdekat gua, Iya. ya sukses lah mereka ya. Ya, Lu juga sukses, Amin, lu nemuin juga. jalan lu sendiri, amin. jadi diri lu sendiri. Kemudian dimanapun kapanpun lu, ya kan, suka atau tidak suka, saran gua, ya kan, cuman satu, as long as keluarga lu happy, jalanin aja. Oke. Ya kan, suka atau tidak suka itu kehidupan cuy. Iya. Itu kehidupan, lu nggak bisa namanya tuh fuck lah, itu passion tuh fuck lah ya. Kalau Iya. itu lu bilang ini gue kerja ini gue nggak suka, bukan passion gue, makan tai lu. Makan tai kalian semua ya. Udah enjoy aja jadi orang yang ekonominya segini-segini aja. Gue bener-bener berpikiran kalau lu masih miskin, gak usah milih kerja ini, milih kerja itu, Ambil aja. ambil aja, Ambil kerjain semua, aja. ya kan. Tuh. Dan Gak usah malu. iya, dan itulah doa gue buat 5 tahun ke depan lah ya. Iya. Lu jadi orang, gue jadi orang, Betul. kita nongkrong lagi udah bukan di rumah lagi nanti, Di tapi mention. Mention kan. anjir, Amin lah. amin ya Allah, Tuhan ya berkenan. di situlah dengan mobil Lambonya, Betul. Betul. itu berangan-angan aja tengah malam ini. Kita yang mimpi-mimpi aja, mimpi setinggi mungkin. Gitu lah. Udah mungkin ya Udah, itu aja. podcast kita hari Podcast ini. kita hari ini Mungkin udah selesai. untuk pemulaan kita emang agak belum Pendek. terstruktur, kemudian juga masih belum rapi Oh, pendek gitu. dan sebagainya, dan kita harap untuk kedepannya video kita bakalan lebih ditingkatkan lagi secara kualitas Iya, betul. dan juga secara apa namanya, Ya, secara durasi, kualitas dan juga kuantitas juga pasti akan
tingkatkan. Dan jangan lupa buat subscribe, komen, dan like. Ya kalau kalian enjoy, ya nggak ada salahnya dong untuk pencet tombol itu di bawah videonya, kan nggak ada salah. Kalau emang kalian enjoy nih kan yang tentunya kami ngomong santai gitu kan, nggak ada salah. Justru kami bersyukur banget kalau emang kalian melakukan hal itu. Ya Dim. Sebenarnya ini kaku banget kita tuh sebenarnya. Ya mungkin karena emang pertama Pertama kali kali. kita direkam kayak gini, jadi Iya. kayak seakan nggak bisa Canggung. jadi diri kita sendiri. Kayak awkward banget gitu kan, kayak nggak pernah gua seumur hidup gitu kayak ngomong sama orang tapi direkam ya Direkam sama kayak gini. sama HP ini. Jadi mungkin kedepannya kita bakal memperbaiki komunikasi kita juga, ya Betul. kan. Kita juga bakalan jadi lebih baik juga, ya Iya. kan. Secara apa namanya itu? Kita nyebutnya background ya, Iya, secara betul. background. Ya Secara pokoknya background. semuanya lah ya. Ya, kita Karena pasti ini- akan tingkatkan. Karena ini video pertama ya, maklumin aja. Maklumin saja. Maklumin aja. Maklumin aja. Oke. Oke. Jangan kemana-mana ya, stay tune di video kita Iya, selanjutnya. betul. Assalamualaikum. Bye guys.